Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini, kita akan mendengar kisah luar biasa tentang salah satu sahabat Nabi yang kaya raya, tapi justru makin dermawan. Siap-siap terinspirasi. Mari kita mulai kisahnya. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang sukses di Mekah. Lalu ia hijrah ke Madinah dan rela meninggalkan semua kekayaannya. Tidak ada rumah, tidak ada harta, bahkan bekal pun sangat sedikit. Tapi Abdurrahman tidak pernah mengeluh. Sampai di Madinah, ia meminta kepada kaum Ansyar untuk menunjukkan lokasi pasar. Tanpa bergantung pada belas kasihan, ia memulai dari bawah, berdagang apa saja yang halal. Ia jual mentega dan menjual keju. Dengan kerja keras, kejujuran, dan ketekunan, Allah bukakan pintu rezeki untuknya. Sedikit demi sedikit, dagangannya berkembang. Hari demi hari, Allah melimpahkan berkah. Sampai akhirnya ia kembali menjadi pedagang kaya. Tapi kekayaannya kali ini terasa lebih bermakna, karena ia tahu, semua ini titipan Allah. Dalam waktu singkat, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Hartanya semakin melimpah. Ia memiliki kebun hingga peternakan. Ia adalah kafilah dagang yang sukses. Tapi kalau kita lihat cara hidupnya, sungguh berbeda dengan para hartawan pada umumnya. Rumahnya sederhana, tidak megah. Pakaian yang ia kenakan biasa saja, bahkan kadang tampak sangat sederhana. Ia makan apa yang ada, tanpa berlebihan. Abdurrahman tidak menjadikan harta sebagai sumber kesombongan. Ia tahu, kekayaan hanyalah amanah. Ia tidak ingin hartanya membebani di akhirat. Di matanya, dunia ini kecil dan akhirat itulah tujuan utama. Itulah sebabnya, meski berlimpah harta, hati Abdurrahman tetap ringan, sederhana, dan selalu terhubung dengan Allah. Berkah harta tidak membuat Abdurrahman bin Auf lupa daratan. Justru semakin kaya, ia semakin banyak berbagi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin bersiap untuk perang Tabuk, perang yang sangat berat, Abdurrahman menyumbangkan 200 ukiah emas. Bayangkan, beratnya lebih dari 5 kilo emas. Dengan senyum, ia berikan hartanya tanpa ragu. Tidak hanya itu, ia membeli makanan dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada para fakir miskin. Ia juga sering mengirim hadiah kepada istri-istri Nabi, sebagai bentuk cinta dan penghormatan. Satu kafilah dagang besar pernah datang membawa muatan penuh, dan mendapatkan untung besar. Tetapi apa yang didapatkan Abdurrahman? Ia segera membagikan seluruhnya di jalan Allah. Baginya, setiap harta yang ia keluarkan bukan berkurang, tapi justru bertambah dalam keberkahan. Bagi Abdurrahman bin Auf, harta bukanlah tujuan hidup. Harta hanyalah sarana atau alat untuk menolong sesama dalam memperjuangkan agama Allah dan mencari ridhonya. Ia tidak terikat dengan kekayaannya. Ia tahu, setiap dinar dan dirham yang ia miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, ia berusaha menghabiskan hartanya di jalan kebaikan. Ia membebaskan ratusan budak. Ia membiayai para mujahid yang berangkat berperang. Ia membantu para janda dan anak yatim dengan penuh kelembutan. Bahkan di masa akhir hidupnya, ia berwasiat untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Harta bagi Abdurrahman bin Auf bukan sumber kemewahan pribadi, tapi kendaraan untuk menuju surga. Itulah rahasia keberkahan Abdurrahman bin Auf. Ia tidak menaruh dunia di hatinya tetapi hanya di tangannya. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa menjadi kaya itu bukanlah masalah,
asalkan kita tahu kemana arah harta kita digunakan. Ia mengajarkan bahwa harta bisa menjadi jalan ke surga jika kita memanfaatkannya untuk kebaikan. Kekayaan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dititipkan kepada yang membutuhkan. Tidak semua orang diuji dengan kemiskinan, sebagian justru diuji dengan kekayaan. Dan Abdurrahman lulus dalam ujian itu dengan gemilang. Mari kita tiru semangat beliau. Tetap sederhana meski berlimpah, tetap rendah hati meski berkuasa, dan selalu menganggap dunia ini hanya sementara. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diberkahi rezekinya, dan mampu menjadikan harta sebagai jembatan menuju ridhonya. Amin. Semoga kisah ini membuat kita makin semangat menggunakan apapun yang kita punya untuk kebaikan. Jangan lupa, sebarkan kisah ini ke teman-temanmu juga, biar lebih banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.